Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang pakan ternak, yaitu limbah dari pabrik atau yang biasa disebut dengan ampas tahu. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar ampas tahu. Apa sih itu ampas tahu? Apa sih kegunaannya? Dan ampas tahu sebagai pakan ternak baik sapi maupun kambing. Maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar gak ketinggalan video-video dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai ampas tahu. Ya, pakan ternak ampas tahu adalah limbah atau hasil sampingan dari pabrik pengolahan tahu yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, terutama hewan ruminansia baik sapi maupun kambing, karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi untuk hewan ternak baik sapi maupun kambing. Tahu adalah salah satu bahan pangan yang dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Pabrik pengolahannya pun menyebar di semua pelosok daerah sehingga sangat mudah untuk didapatkannya ampas tahu maupun tahu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini memudahkan para peternak untuk mendapatkan ampas tahu sebagai bahan baku pakan hewan ternak mereka. Selain itu, konsumsi tahu yang tidak pernah menurun juga mampu menjamin bahwa pasokan ampas tahu pun relatif ada secara terus-menerus, teman-teman. Atau biasa disebut continue. Jadi tidak ada putusnya. Kandungan nutrisinya berupa protein dan karbohidrat juga cukup tinggi untuk membantu proses pertumbuhan karkas pada hewan ternak kita. Hanya saja kadar air yang terkandung di dalam ampas tahu itu sangatlah tinggi, teman-teman. Sehingga pemberian ampas tahu itu diberikan bersama dengan bahan pakan lainnya. Nah, apa sih bahan pakan lainnya? Para peternak biasanya mencampurkannya ke dalam susunan ransum pakan konsentrat. Nah, jadi ampas tahu ini diberikan kepada hewan ternak itu dicampurkan dengan konsentrat, teman-teman. Nah, selanjutnya apabila pakan ampas tahu ini diberikan secara tunggal atau hanya ampas tahu saja kepada hewan ternak kita, baik sapi maupun kambing maupun kerbau, kuda, dan lain-lain lah, yang penting ruminansia, maka yang terjadi adalah menurunnya kualitas daging yang akan dihasilkan, karena pakan yang diberikan lebih mengandung kadar air dibandingkan dengan nutrisinya. Selain itu, ketika sapi atau kambing dipindahkan ke tempat lain, misal dari saya dipindahkan ke tempat teman-teman. Nah, saya dikasih makan ampas tahu full tunggal, terus dipindahkan ke tempat teman-teman. Nah, terus di tempatnya teman-teman nggak dikasih ampas tahu lagi, itu pertumbuhan bobotnya itu bisa mengalami penyusutan yang secara signifikan, teman-teman. Maka dari itu ampas tahu harus dicampurkan dengan bahan baku pakan hewan ternak lainnya untuk mendapatkan kandungan nutrisi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Selain mudah didapatkan dan sangat melimpah, khususnya di perdesaan yang saat ini banyak pabrik-pabrik yang pabrik pembuat tahu. Pabrik pembuat tahu atau kalangan-kalangan masyarakat kecil yang memproduksi tahu, ampas tahu ini justru
melimpah sekali. Nah, ampas tahu juga relatif selain melimpah juga relatif memiliki harga jual yang sangat terjangkau dibandingkan dengan bahan baku pakan lainnya. Ampas tahu juga memiliki tingkat palatabilitas yang cukup tinggi sehingga hewan ternak kita baik sapi maupun kambing itu sangat suka sekali dengan ampas tahu, teman-teman. Nah, pakan ternak ampas tahu ini bisa diberikan pada hewan ternak dalam bentuk basah maupun kering. Nah, kita bahas dalam bentuk basah dulu. Dalam bentuk basah atau yang biasa disebut dengan komboran, ampas tahu memiliki kandungan berupa 14,69% bahan kering, 2,91% protein kasar, 3,76% serat kasar, dan 1,39% lemak kasar. Nah, itu tadi protein-protein yang terkandung dalam bentuk basah atau komboran. Sedangkan dalam bentuk kering, ampas tahu memiliki kandungan berupa 88,35% BK atau bahan kering, 23,39% PK protein kasar, 19,14% serat kasar, dan 9,96% lemak kasar. Nah, ampas tahu tidak bisa bertahan lama karena teksturnya yang menyebabkan ia mudah membusuk. Apabila para peternak ingin menyimpannya dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang panjang, maka kami sarankan untuk menyimpannya dalam bentuk kering dan diperlukan media fermentasi supaya tidak mudah membusuk. Nah, jadi intinya ampas tahu ini sebetulnya limbah dari pengolahan pabrik tahu yang betul-betul kita harus manfaatkan karena memiliki kandungan dari segi protein, dari segi karbohidratnya, dari segi apa-apanya itu memiliki kandungan protein yang cukup baik dan tinggi. Nah, kita sebagai peternak harus bisa memanfaatkan bahan-bahan limbah-limbah atau yang ada di sekitar kita. Contohnya ampas tahu ini. Nah, ampas tahu ini kan disebut limbah dari pengolahan tahu. Nah, itu dari berapa persennya ya? Dari berapa 50%-nya itu sangat bagus sekali untuk, maksudnya 50% dari tahunya. Nah, 50% dari tahunya itu 5% tahu, 50% ampasnya itu sangat bagus sekali untuk bahan-bahan pakan ternak kita, baik sapi maupun kambing. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan bahan baku seperti ampas tahu ini dengan baik, maka yang terjadi adalah ya kita akan pada pakan kita itu akan tidak bisa kita hitung secara rendah. Nah, dari segi harga jual ini, dari segi harga jual ampas tahu ini bisa dibilang sangat murah sekali dibandingkan dengan konsentrat yang saat ini dijual para pedagang. Nah, dari segi harga jualnya sudah murah, dari segi proteinnya juga banyak, dan dari cara pendapatannya pun juga mudah dijangkau, asal di dekat kita ada pengrajin tahu atau pembuat tahu. Itu insya Allah dengan memanfaatkan limbah-limbah tersebut, kos untuk pengeluaran pakan kita insya Allah akan
sangat rendah dan sangat bisa diperhitungkan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi untuk kita lebih bisa memanfaatkan limbah-limbah pakan yang ada di sekitar kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.